Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Sistem Laundry akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah pengantar basis data dengan judul Sistem Basis Data Laundry. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Musyafna, dengan saya Nurul, dan Wilda. Dalam proyek ini, kami bekerja sama mulai dari menganalisis kebutuhan sistem, merancang basis data, membuat IRD, melakukan normalisasi, sampai mengimplementasikan database menggunakan MySQL, serta menyusun query SQL. Melalui proyek ini, kami berharap dapat menerapkan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam sebuah sistem basis data yang terstruktur dan dapat digunakan sebagai kebutuhan di dunia nyata, khususnya pada usaha jasa laundry. Selanjutnya, presentasi akan kami sampaikan secara bergantian oleh masing-masing anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan program database laundry. Di dalam database laundry ini memiliki beberapa tabel. Yang pertama tabel detail transaksi, lalu yang kedua ada tabel layanan, lalu yang ketiga ada tabel pelanggan, dan yang terakhir ada tabel transaksi. Lalu yang pertama ada tabel detail transaksi. Di sini memiliki beberapa atribut, yaitu ID detail, ID transaksi, ID layanan, berat per kilogram, dan subtotal. Di dalam ID detail, saya menggunakan auto increment dan primary key. Primary key di sini untuk menambahkan data yang unik di dalam ID detail. Lalu di dalam tabel detail transaksi ini juga memiliki 2 foreign key. Foreign key yang pertama, kita mengambil referensi dari tabel transaksi. Lalu yang kedua, foreign key kedua, kita mengambil referensi dari tabel layanan. Lalu setelah itu, kita menginput 10 data di dalam tabel detail transaksi, yang dimana ada ID detail, ID transaksi, ID layanan, berat per kilogram, dan subtotal. Lalu di sini ada tabel layanan yang memiliki atribut ada ID layanan, nama layanan, dan harga per kilogram. Di sini ID layanan juga memakai auto increment dan primary key agar dia memiliki ID yang unik. Di sini kita langsung menginput data, ada 10 data di tabel layanan. Ada ID layanan, nama layanan, dan harga per kilogram. Dan selanjutnya di sini ada create table pelanggan. Create table pelanggan di sini ada berisi atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Di sini juga saya menggunakan auto increment dan primary key yaitu untuk menjadi ID yang unik. Dan juga di sini saya menginput 10 data dari tabel pelanggan ini. Di sini itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat juga. Selanjutnya di sini ada tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi memiliki beberapa atribut, yaitu ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, dan total. ID transaksi ini memakai auto increment dan primary key, itu sama untuk memiliki ID yang unik. Lalu tanggal kita memakai date, ID pelanggan in, dan total juga in. Lalu di tabel transaksi ini kita memakai foreign key, yang dimana mengambil referensi dari ID pelanggan. Lalu di sini ada insert into. Dari tabel transaksi kita menginput 10 data, yang dimana ada ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, dan juga total. Dan di sini selanjutnya ini ada query SQL. Query SQL itu ada berisi insert. Insert itu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Selanjutnya ini ada insert itu ada berisikan select sederhana. Select itu digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel layanan. Terus yang kedua ini ada update.
Update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Selanjutnya ini ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data detail transaksi berdasarkan pelanggan tertentu. Penghapusan dilakukan di tabel detail transaksi terlebih dahulu untuk menghindari error origin key. Selanjutnya ini ada join. Join ini digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel agar informasi lebih lengkap dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada agregasi. Agregasi ini berisi ada select count, ada select sum, dan select average. Select count itu digunakan untuk menghitung jumlah transaksi. Kalau select sum digunakan untuk menghitung total pendapatan, dan kalau select average digunakan untuk menghitung rata-rata harga layanannya. Jadi kesimpulan, implementasi MySQL digunakan untuk membangun sistem basis data laundry yang terstruktur, saling terhubung, dan sesuai dengan prinsip normalisasi hingga 3NF. Dengan adanya primary key dan foreign key, integritas data dapat terjaga dalam sistem dapat berjalan dengan baik. Chip diagram atau IRD dari sistem basis data laundry yang kami rancang. IRD digunakan untuk menggambarkan struktur basis data yang meliputi entitas, atribut, serta hubungan antar entitas dalam sistem laundry. Dalam IRD ini terdapat 4 entitas utama, yaitu tabel pelanggan, tabel layanan, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Di tabel pelanggan ini menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa laundry yang memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, dan alamat. Di tabel layanan digunakan untuk menyimpan jenis layanan laundry yang tersedia, memiliki atribut ID layanan sebagai primary key, nama layanan, dan harga per kilogram. Di tabel transaksi berfungsi untuk mencatat setiap transaksi laundry yang dilakukan oleh pelanggan, memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key, tanggal, ID pelanggan sebagai foreign key, dan total. Dan terakhir di tabel data transaksi digunakan untuk menyimpan rincian layanan yang digunakan dalam setiap transaksi, meliputi atributnya ID detail sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, ID layanan sebagai foreign key, berat kilogram, dan subtotal. Pada IRD sistem basis data laundry ini, terdapat beberapa hubungan antar entitas, yaitu yang pertama, pelanggan dengan transaksi. Hubungannya adalah one to many, artinya satu pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi. Yang kedua, transaksi dengan detail transaksi. Hubungannya juga one to many, karena satu transaksi dapat memiliki beberapa detail transaksi. Yang ketiga, layanan dengan detail transaksi. Hubungannya adalah one to many, di mana satu layanan dapat digunakan pada banyak detail transaksi. Alur data pada sistem ini dimulai dari pelanggan yang melakukan transaksi laundry. Setiap transaksi dicatat di tabel transaksi dan dapat memiliki beberapa detail transaksi, tergantung pada layanan digunakan. Detail transaksi menghubungkan dengan transaksi dengan layanan, sehingga sistem dapat mengetahui jenis layanan, berat, laundry, dan subtotal biaya.